Jadi apa yang dia bawa tentang kondisi psikologis itu tentunya menguntungkan bagi Hera sendiri sebagai pelapor ya. Begitu ya. Jadi memang ada beberapa dokumen yang dibawakan oleh Nur yang mungkin pengacaranya tidak akan ceritakan, tapi karena kita tadi koordinasi kita dapat cerita, ya kita ceritakan lah. Dia selalu terbuka ruangnya begitu. Karena biar bagaimana di ujung ini kalau semuanya bijak, mudah-mudahan tercapai keadilan dan kedamaian. Tapi kalau ada yang nggak bijak, ya sudah, perkara jalan terus sampai persidangan. Kalau perkara terus sampai persidangan itu artinya apa? Artinya saya pakai toga di sidang. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan Rien Wartia Trigina atau Erin dengan mantan asisten rumah tangganya Herawati kembali memasuki babak yang tak kalah menarik untuk disorot. Saat publik masih mengikuti perkembangan perkara ini, muncul fakta baru yang disebut-sebut bisa memengaruhi arah kasus ke depannya. Perkembangan tersebut terungkap setelah pihak pelapor Herawati melakukan koordinasi dengan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu, Deolipa Yumara yang mewakili kliennya mengungkap adanya perubahan cukup signifikan pada berita acara pemeriksaan milik salah satu saksi kunci, Yatmi Nurrohmah. Tak hanya itu, Deo juga menyoroti adanya perbedaan atau inkonsistensi dalam keterangan yang disampaikan sang saksi. Menurutnya, kondisi tersebut justru dapat menjadi poin yang menguntungkan bagi posisi kliennya dalam menghadapi proses hukum yang saat ini masih terus berjalan. Kita berkoordinasi dengan penyidik Polres. Ini memang perkaranya masih dalam tahap lidik ya. Jadi kita berkoordinasi untuk apa sih sebenarnya yang menjadi suatu keadaan yang pasti dalam penyelidikan ini kan begitu kan. Nah, ada satu clue kuncinya yaitu ada keterangan dari Nur yang berubah gitu. Jadi kalau sebelumnya waktu di BAP pertama Nur ini keterangannya A, di BAP kedua keterangannya negasinya A gitu. Jadi keterangan yang berlawanan, tapi ini kemudian yang terakhir ini diterima sebagai satu keterangan dari seorang Nur. Secara ini menguntungkan Hera, secara substansinya menguntungkan Hera kan. Tapi kemudian kita tetap menganggap kasus ini adalah kasus yang masih on the track di wilayah penyelidikan ya. Jadi kita tunggulah ke depannya seperti apa, karena ada pendalaman materi nanti begitu. Tapi secara ada perubahan dari Nur tadi menguntungkan pihak Hera. Jadi apa yang dia bawa tentang kondisi psikologis itu tentunya menguntungkan bagi Hera sendiri sebagai pelapor ya. Begitu ya. Jadi memang ada beberapa dokumen yang dibawakan oleh Nur yang mungkin pengacaranya tidak akan ceritakan, tapi karena kita tadi koordinasi kita dapat cerita, ya kita ceritakan lah begitu. Termasuk juga mengenai perubahan isi BAP dari Nur tadi yang tadinya A menjadi negasi A. Meski situasi yang berkembang belakangan dinilai cukup menguntungkan posisinya secara hukum, Herawati sebagai korban sekaligus pelapor rupanya pernah mencoba mengambil jalan yang lebih tenang. Ia sempat membuka peluang untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan mengakhiri konflik tanpa harus berlarut-larut di jalur hukum. Namun di luar dugaan, tawaran tersebut disebut tidak mendapat respons yang diharapkan. Pihak Erin justru memilih tetap bertahan pada pendiriannya dan melanjutkan proses hukum yang sedang berjalan. Menghadapi kondisi tersebut, Herawati akhirnya mengambil sikap yang lebih tegas. Dengan dukungan yang sebelumnya juga datang dari Komisi 3 DPR RI, ia mengaku siap meneruskan perjuangannya hingga tuntas. Lantas apa yang menjadi alasan pihak Erin menolak ajakan damai dari pihak Hera? Apakah ada unsur dendam atau ada fakta lain yang belum terungkap di balik ini semua? Komunikasi belum ada. Tapi percayalah, kasus seperti ini kalau disikapi dengan bijak, nanti ujungnya akan berjalan baik. Gitu. Kalau disikapi dengan bijak, kalau tidak disikapi dengan bijak, mungkin bisa sampai persidangan ini. Begitu. Jadi makanya percayalah, jika kasus ini
disikapi dengan bijak oleh para pihak, baik oleh Hera maupun oleh Bu Erin, nanti ini akan berjalan secara baik, timbul keadilan yang hakiki di antara kedua. Ya selalu terbuka ruangnya begitu, karena biar bagaimana di ujung ini kalau semuanya bijak, mudah-mudahan tercapai keadilan dan kedamaian. Tapi kalau ada yang nggak bijak, ya sudah, perkara jalan terus sampai persidangan. Kalau perkara terus sampai persidangan itu artinya apa? Artinya saya pakai toga di sidang. Ya tentunya kan ini kan ada Hera melapor, tapi Bu Erin melaporkan Hera. Dua-duanya di Polres laporan ini kan. Jadi karena sudah saling lapor-melapor, tentunya perkara berjalan kontinu. Sebelum ada perdamaian, perkara kan berjalan terus. Siapa yang sidang duluan kita nggak tahu, tapi sebelum adanya perdamaian ini perkara kan berjalan terus ngikutin track dari prosedur penanganan perkara di penyidikan atau penyelidikan di wilayah kepolisian, khususnya Polres Jakarta Selatan. Mohon maaf, saya bukannya nggak mau damai, tapi nama baik saya sudah rusak, apalagi dengan fitnahan seperti ini. Fitnah. Teman-teman saya semua jadi menilai saya, wah Erin kok begitu ya. Maksudnya ini framingnya udah sangat jelek sama saya, sangat memojokkan, dan nama baik saya dong ini harus dipertarungkan. Se-Indonesia menghujat saya dengan tuduhan yang dia bilang katanya saya mencakar, apalagi pisau. Itu sangat keterlaluan, maksudnya udah sangat luar biasa fitnahnya. Si Hera ini dibawa ke psikolog, diperiksa dari polisi ke polisian, diperiksa deh si Hera ini. Nah, harusnya begitu. Jadi mohon ya agar pihak dari yang dibela siapa, Ibu Rike Diah Pitaloka atau dari DPR, silakan tolong Hera ini diperiksa deh psikologisnya bagaimana. Jadi jangan cuma sepihak, dan saya juga bisa buktikan CCTV-nya semua. Ya sangat merugikan, saya kena mental lah, karena kan saya dijelek-jelekin se-Indonesia nama baik saya, buzzer-buzzer menghina saya kan, maksudnya mereka cuma sepihak, dia nggak tahu yang kenyataan sebenarnya. Kenapa saya jadi dampaknya besar lah. Di sisi lain, polemik ini sendiri juga semakin menyita perhatian setelah muncul sejumlah pengakuan yang datang dari lingkungan ART yang pernah bekerja di kediaman Erin. Salah satu sosok yang kini ikut menjadi sorotan adalah bernama Nur Rohmah, yang kini berstatus sebagai saksi dalam laporan Herawati. Menariknya, Nur sebelumnya sempat menyampaikan bahwa hubungannya dengan Erin berjalan baik dan tidak ada persoalan berarti. Namun seiring berjalannya waktu, cerita yang muncul justru mengambil arah yang berbeda. Belakangan, Nur mengaku menyimpan trauma akibat ucapan-ucapan bernada kasar yang disebut kerap ia terima selama bekerja. Tak berhenti di situ, suami Nur yakni Rahmat turut membagikan kesaksiannya. Ia mengungkap kondisi sang istri yang menurutnya sempat mengalami tekanan hingga berdampak pada kondisi psikisnya. Pengakuan demi pengakuan yang bermunculan inilah yang kemudian membuat situasi semakin memanas dan kian mempersulit upaya Erin dalam meminta keadilan. Jadi gini, psikologinya terganggu karena adanya satu peristiwa di tempat di mana beliau bekerja kemarin, dan sudah masuk ke fisik. Ada mual-mual, ya, ada rasa pusing. Nah, itu pengaruh dari tekanan psikologi yang dialami oleh klien kami. Alami mual-mual itu dari kapan ya, Mbak? Pas kabur dari rumah Mbak Erin. Iya, pas ini juga ada, pas Mbak Hera keluar. Oh, berarti sudah lama ya? Selagi masih di sana berarti sudah terjadi mual-mual itu? Iya, pusing, dada sakit, terus kami. Sudah coba konsultasi, bicara nggak ke Bu Erin saat itu, pas lagi masih di rumah? Enggak ada. Iya, ada tekanan, ada marah juga, terus ada disuruh baik-baik juga kan pas kemarin kesini. Jadi saya panik, saya takut sama kondisi. Sekarang gimana kondisinya? Sudah lebih baik. Masih mual? Pusing paling pusing. Kenapa ini kabur, Teh Nur ini kabur? Karena memang pertama dari awal sekitar 15 hari ya Teh ya, ini sudah tidak kerasan kerja di situ karena situasi yang
tidak membuat hati tidak nyaman. Sudah izin untuk dipulangkan, tapi pihak yang majikannya tidak memperbolehkan dengan alasan nanti nunggu setelah ada pengganti dari yayasan. Ditunggu tidak ada, ditunggu tidak ada, dan puncaknya sudah tidak tertahan lagi sampai hampir 2 bulan ya di sana ya. Hampir 2 bulan tidak tertahan lagi, akhirnya melarikan diri. Melarikan diri bukan bermaksud apapun, karena ya tadi adanya tekanan psikologi akibat rentetan peristiwa yang terjadi di rumah itu. Intinya istri saya itu mau pulang, nggak betah, takut, was-was, trauma. Kalau misalkan dia nggak pulang, dia mau kabur, saya takut. Itu yang saya takutin, takut kabur. Takutnya fisiologinya itu kena, psikisnya itu. Sejak kasus ini menjadi viral dan terus mendapat sorotan publik, satu persatu fakta baru mulai bermunculan dengan sendirinya. Menariknya, tak hanya datang dari Herawati maupun Nur, cerita lain juga muncul dari sosok yang pernah lebih dulu bekerja di kediaman Erin. Ia adalah Nia, mantan ART yang disebut-sebut menjadi salah satu pekerja dengan masa kerja paling lama, yakni sekitar 6 bulan. Meski telah mengundurkan diri jauh sebelum Herawati dan Nur meninggalkan pekerjaannya, Nia ternyata sempat secara terbuka membagikan pengalaman yang ia alami selama bekerja. Dalam pengakuannya, Nia mengungkap bahwa hingga saat ini dirinya masih menghadapi persoalan terkait hak yang menurutnya belum sepenuhnya dipenuhi. Ia mengaku masih menunggu penyelesaian mengenai kekurangan gaji yang disebut belum ia terima. Munculnya pengakuan tersebut tentu ikut menambah perhatian publik terhadap kasus yang sedang bergulir. Terlebih, cerita yang disampaikan Nia dianggap memiliki benang merah dengan sejumlah keluhan yang sebelumnya juga pernah diungkapkan oleh Herawati. Kalau saya mah KTP ya ditahan ya, kasus KTP saya ditahan, terus sama kekurangan gaji saya masih kurang, belum sama sih, sekarang belum dikasih. Hanya 500 kurang 500, kurang 500.000 doang. Udah, tapi belum dikasih. Janji kalau saya datang lagi ya kan, tapi saya bilang saya nggak bisa datang lagi, tolong ditransfer nih KTP sama kekurangan gaji. Satu takut ibaratnya suruh kerja lagi di situ ya, soalnya susah. Jujur saja kalau udah masuk situ susah keluar. Enggak ada penyitaan. Kapan aja? Soalnya kan udah saya kasih juga nomor telepon saya. Sebenarnya ini lebih kepada bukan perkara, tapi ini lebih kepada kesalahpahaman secara sosial antar individu, antar orang per orang. Dan bisa saja Bu Erin salah menerka apa yang dikerjakan oleh Bu Hera dan Bu Nia. Bisa saja juga Hera sama Bu Nia salah menerka apa yang dikerjakan oleh Bu Erin. Begitu. Jadi kita anggap dua-duanya masih dalam hal yang baik, yang positif bagi keduanya. Pasti kita pengen ekspresi. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.